Selanjutnya kita masuk ke teori belajar kognitif. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, dalam teori pembelajaran kognitif ini akan saya bahas mulai dari pengertian dari teori pembelajaran kognitif, lalu teori-teori pembelajaran kognitif dari para ahli seperti Piaget, Brunner, dan Ausubel, serta implikasi atau implementasi teori pembelajaran kognitif yang dapat kita lakukan pada siswa atau murid-murid di sekolah. Kemudian kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari teori pembelajaran kognitif. Pengertian dari teori belajar kognitif itu adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Menurut Jean Piaget, dalam teori pembelajaran kognitif, itu adalah individu berkembang menuju kedewasaan. Maka ia akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya, yang akan menyebabkan adanya perubahan secara kualitatif dalam struktur kognitifnya. Di mana proses belajar itu berlangsung dalam 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Maksudnya, asimilasi itu adalah memahami pengalaman-pengalaman baru dari segi skema yang ada. Kalau akomodasi itu adalah mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi baru. Sedangkan ekuilibrasi itu adalah proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman-pengalaman yang baru. Selanjutnya, teori pembelajaran kognitif menurut Jean Piaget ini itu pengaruh dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak. Dan tahapan perkembangan kognitif anak ini pernah kita bahas di perkuliahan sebelumnya, yakni teori perkembangan. Jadi di sini saya tidak akan bahas yang lebar. Jadi kita bisa langsung ke teori pembelajaran kognitif dari tokoh lainnya. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, teori belajar kognitif selanjutnya dari teori Brunner. Teori Brunner ini dikenal sebagai free discovery learning, yang menyatakan bahwa proses belajar itu akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-harinya. Di mana dalam teori free discovery learning-nya Brunner ini, anak-anak itu mempunyai 3 tahapan cara melihat lingkungan. Yang pertama adalah tahapan enaktif, yang mana anak-anak itu dalam memahami dunia di sekitarnya menggunakan pengetahuan motorik. Yang kedua, tahapan aikonik, yakni anak-anak itu melihat lingkungan dalam memahami dunia sekitarnya itu belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Dan yang ketiga, yakni tahapan simbolik, yaitu kemampuan dalam berbahasa, logika, matematika itu sangat mempengaruhi ide-ide abstrak dari seorang anak. Teori belajar kognitif selanjutnya adalah teori belajar dari Ausubel. Di mana dalam teori ini, teori belajar dimaknai sebagai belajar bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu adalah suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, implementasi dari teori-teori belajar kognitif ke dalam dunia pendidikan itu ya adalah bahwa keaktifan dalam belajar itu adalah sangat penting, di mana peserta didik yang belajar secara aktif dan bisa optimal, proses asimilasi dan akomodasi antara pengetahuan dan pengalaman akan terjadi dengan baik. Dan kelebihan serta kekurangan teori pembelajaran kognitif ini adalah, kalau kelebihannya itu, pembelajaran menggunakan teori kognitif itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Juga dapat meningkatkan motivasi seorang anak, serta dapat membantu peserta didik untuk dapat memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah keberhasilan pembelajaran itu didasarkan pada kemampuan peserta didik. Dan pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya. Juga fasilitas dalam proses pembelajaran itu juga harus mendukung. Ya, inilah kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran kognitif. Sampai di sini udah paham ya? Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom komentar atau dapat kirim melalui email yang tertera pada deskripsi video perkuliahan ini. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar humanistik. Masih ingat aliran humanistik dalam perkuliahan pengantar ilmu pendidikan? Aliran humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Dalam teori humanistik, itu lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisanya Sigmund Freud. Di mana dalam psikoanalisa Sigmund Freud, pendekatan ini melihat kejadian setelah orang sakit ya, itu sembuh. Yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Nah, dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada siswa ke dalam hal-hal yang bersifat pembangunan kemampuan positif. Dalam pandangan Kolb, salah satu tokoh aliran humanistik, soal mengenai tentang belajar itu ada teorinya yang terkenal, yakni teori belajar 4 tahap. Di mana di tahap pertama adalah tahap pengalaman konkret, lalu tahap yang kedua adalah tahap pengamatan aktif dan reflektif, dan ketiga adalah tahap konseptualisasi, dan keempat tahap eksperimentasi aktif. Sedangkan dalam pandangan Honey dan Mumford terhadap teori belajar ini, itu menggolong-golongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau 4 golongan, yaitu yang pertama adalah kelompok aktivis, yang kedua adalah kelompok reflektor, yang ketiga kelompok teoris, yang keempat kelompok pragmatis. Teori belajar lainnya, yakni Habermas, itu punya pandangan lain terhadap teori belajar, di mana pendapatnya sering disebut 3 macam tipe belajar, yakni pertama adalah belajar teknis atau technical learning, yang kedua belajar praktis atau practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Teori belajar humanistik lainnya dari Bloom dan Krathwohl, di mana tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, yaitu yang pertama domain kognitif, kedua domain psikomotor, dan 3 domain afektif. Nah, domain kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pertama pengetahuan, yakni mengingat, menghafal tuh. Kedua pemahaman, yakni menginterpretasikan. Kedua aplikasi, yakni menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Lalu analisis, yakni menjabarkan suatu konsep. Kemudian sintesis,
menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi satu konsep yang utuh. Lalu evaluasi, yakni membandingkan nilai-nilai atau ide dan metode. Lalu taksonomi Bloom yang kedua, yakni domain psikomotor, itu terdiri atas 5 tingkatan. Yang ini pertama, tahap peniruan, yakni menirukan gerak, gitu ya. Tahap yang kedua, penggunaan, yakni menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Lalu ketepatan, yakni melakukan gerak dengan benar. Lalu perangkaian, yakni melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan naturalisasi, yakni melakukan gerakan secara wajar. Yang ketiga, domain afektif, itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama pengenalan. Ya, pengenalan itu adalah ingin menerima, ya, sadar akan adanya suatu. Nah, itu pengenalan. Kemudian merespon, ini aktif berpartisipasi. Lalu penghargaan, yakni menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu. Dan kemudian pengorganisasian, yakni menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan terakhir adalah pengalaman, yakni menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Bapak, Ibu, serta mahasiswa-mahasiswi sekalian, implikasi dari teori humanistik pada pembelajaran siswa, bahwa semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, itu diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, serta manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Kalau dalam bahasa lainnya adalah mencapai suatu kesempurnaan. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi dirinya. Jangan sampai salah jalan atau tersesat. Dalam teori humanistik ini, karena tujuan pendidikan itu diarahkan pada manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, maka implikasi teori humanistik ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Ini istilahnya sudah semacam apa ya? Sudah ke arah kesempurnaan, tingkat tinggi pada aktualisasi diri. Nah, untuk itu dalam teori ini, peran guru itu menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Jadi, guru itu lebih sering memberikan support, dukungan, macam empati, ya, dukungan secara moral. Kemudian guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Jadi mendampingi terus sampai siswanya itu berhasil. Nah, siswa juga berperan sebagai pelaku utama atau yang disebut student center yang memaknai proses pengalaman dalam belajarnya sendiri. Ya, jadi teori humanistik ini memang erat kaitannya dengan spiritual, ya. Setelah kita mempelajari teori belajar humanistik ini, itu diharapkan siswa memahami potensi dirinya. Kemudian kita dapat mengembangkan potensi diri siswa secara positif dan meminimalisasikan atau meminimalkan potensi diri dari siswa yang bersifatnya negatif. Ya, jadi kita mencoba menggali dirinya. Apa ya sisi positif apa yang ada dalam diri siswa, potensi apa yang dimiliki oleh siswa yang sifatnya positif, itu kita kembangkan, kita support, kita dukung. Dan yang sifatnya negatif itu kita minimalisasi, kita minimalkan. Nah, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Jadi udah semacam refleksi, ya. Kalau dalam agama namanya tafakur. Jadi mulai berpikir, introspeksi. Nah, sekarang fokus. Apa yang harus kita perhatikan dalam teori belajar humanistik ini? Pertama adalah belajar sebagai proses membantu individu agar dirinya mampu membantu dirinya sendiri. Yang kedua, setiap individu itu memiliki kemampuan yang terbaik dalam dirinya dan akan berkembang secara optimal jika diberikan kesempatan padanya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam teori belajar humanistik. Sampai di sini sudah paham, ya? Mudah-mudahan teori belajar humanistik ini dapat dipahami dan
dari sisi positif yang ada dari teori ini dapat kita implementasikan dalam proses pembelajaran atau dalam pengajaran pada siswa. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, dalam teori belajar konstruktivistik ini, siswa atau anak-anak itu dididik untuk bisa membangun diri, atau dengan kata lain, kemandirian. Dalam teori konstruktivistik ini, teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, lalu menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya. Kemudian menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Nah, tokoh-tokoh dari teori belajar konstruktivistik ini, atau teori yang beraliran konstruktivisme, salah satunya adalah John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa belajar itu bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum itu harus saling terintegrasi, bukan terpisah-pisah, atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Dan belajar itu harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa, atau yang disebut SCL, yakni Student Centered Learning, dalam konteks pengalaman sosial. Yang kedua adalah Zhong Piaget. Zhong Piaget ini selain tokoh kognitif, ya, seorang ahli teori belajar kognitif, dia juga seorang ahli dalam teori belajar konstruktivistik. Di mana Zhong Piaget menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh seorang anak itu merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya melalui dua cara, yaitu pertama asimilasi, kedua akomodasi. Di mana asimilasi adalah yaitu terintegrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Dan akomodasi itu terbentuknya konsep baru pada anak karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperolehnya. Itu pendapat teori dari Zhong Piaget. Tokoh penting lainnya dari teori belajar beraliran konstruktivisme ini adalah dari Rusia, yakni Lev Seminovich Vygotsky. Lev Seminovich Vygotsky ini punya dua konsep dalam belajar. Yang pertama yakni ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang kedua adalah scaffolding. ZPD atau Zone of Proximal Development itu adalah kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Sedangkan konsep kedua yakni scaffolding itu pemberian sejumlah bantuan pada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian secara bertahap dikurangi, ya, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Jadi arahnya ke arah mandiri gitu ya. Pertama dibimbing, dibantu, lalu sedikit-sedikit dilepas. Itu konsep dari scaffolding. Dari beberapa teori-teori para ahli tersebut, lahirlah prinsip-prinsip konstruktivisme, di mana yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Lalu ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan keempat, guru itu hanya sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi itu berjalan dengan lancar. Sedangkan karakteristik pembelajaran konstruktivisme ini menurut Driver and Bell, yang pertama itu adalah siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Lalu yang ketiga, pengetahuan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Jadi pembangunan diri itu dari diri sendiri. Ya, keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Dan kelima, kurikulum itu bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Selanjutnya, implikasi dari teori konstruktivistik ini adalah yang pertama,
Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme ini adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Lalu kemudian kedua, kurikulum itu dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan itu dapat dikonsumsi oleh peserta didik. Selain itu juga, latihan-latihan memecahkan masalah itu seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, peserta didik itu diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Sedangkan guru itu hanya berfungsi sebagai mediator, nah seperti saat ini ya. Dan juga guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Demikian tadi telah dipaparkan beberapa teori belajar dari para ahli. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menjadi acuan dalam proses belajar mengajar seorang guru, atau mungkin saat ini yang sudah menjadi guru, bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Dan semoga kita bisa mengambil sisi positif dari setiap masing-masing teori yang ada, karena pada zaman saat ini menganut satu teori belajar itu tidak bisa dijadikan satu acuan, karena kita bisa melihat dari berbagai karakteristik anak didik kita yang ada saat ini, dari berbagai banyak model macam pembelajaran yang ada. Untuk itu, dengan bekal teori-teori belajar yang telah dipaparkan tadi, kita bisa mengambil satu garis benang merahnya yang bisa kita jadikan acuan, yang kita kombinasikan dari berbagai teori belajar tersebut. Kita ambil yang positif-positifnya menurut kita yang bisa kita jalankan dalam proses belajar mengajar, dan semoga apa yang telah dipaparkan tadi bisa benar-benar diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, like, and share untuk pengembangan video-video perkuliahan kami ke depannya. Terima kasih, wassalamualaikum, dan semoga tetap sehat selalu.